Katanya cuma tanda tangan di kertas putih. Katanya iuran untuk negeri yang suci. Kita setuju, percaya sama janji. Tapi tiap bulan dompet makin tipis, hati makin nyeri. Pajak masuk dari gaji sampai belanja. Katanya demi jalan sekolah rumah warga. Tapi yang jadi nyata gedung megah di ibu kota. Sedangkan kampung kita tetap gelap tanpa cahaya. Susah tapi pejabatnya jalan-jalan. Lihat berita sore, wajahnya sumringah. Baru pulang rapat di hotel bintang 5. Kita di rumah makan tempe sama sambal. Mereka di meja makan udang sama kepiting jombo mahal. Papan reklamnya bilang pajak untuk kemajuan. Tapi anak desa masih sekolah sambil cari kayu bakar di hutan. Kalau begini kawan harusnya jujur aja bilang ini bukan pungutan, ini perampasan pelan-pelan. Kalau uang pajak benar sampai ke rakyat, kita rela bayar walau dompet jadi kempes cepat. Tapi galau malah masuk kantong pribadi. Bedanya sama bajak laut, cuman gak bawa kapal lagi. Pajak, setara bajak. Kalau uangnya raib bedanya dimakan. Pajak, setara bajak. Kalau rakyat susah tapi pejabatnya jalan-jalan. Yo, pajak ini katanya demi negara. Tapi kok beloknya sering ke rekening pribadi mereka. Audit bilang hilang, tapi kok nggak ada yang hilang dari kursinya. Gaji naik terus, bonus gak pernah lupa. Rakyat disuruh sabar, doa dan tetap setia. Yo, pajak ini katanya demi negara. Tapi kok beloknya sering ke rekening pribadi mereka. Audit bilang hilang, tapi kok nggak ada yang hilang dari kursinya. Gaji naik terus, bonus gak pernah lupa. Rakyat disuruh sabar, doa dan tetap setia. Kita ini bukan mesin cetak uang tanpa suara. Keringat ini bayar semua janji mereka. Kalau pajak jadi senjata kita kena setiap saat. Tapi kalau minta pertanggungjawaban, jawabnya rapat, tertutup rapat. Hei kawan, merdeka bukan cuma bebas bendera, tapi bebas. Pagi-pagi berangkat kerja, isi dompet tinggal 1.000 rupiah. Listrik naik, beras naik, tapi gaji diam kayak patung Monas. Tetangga bilang sabar, itu ujian Tuhan. Tapi pejabat bilang rakyat kita makmur aman. So no, sudah makan Senin Kamis, masih dibilang sejahtera. Katanya ekonomi meroket, padahal cuma di berita. Perut bunyi reggae, kepala muter kayak piringan tua. Kalau lapar dianggap ibadah, ya lama-lama kita bisa suci semua. So no,
Jadi kampanye kayak janji mantan, manis di awal hilang kemudian. Pajak dipungut setiap bulan, tapi jalan bolong makin dalam. Bansos datang pas mau pemilu, isinya mie instan sama foto senyum. Lalu di TV bilang kita kerja untuk rakyat, tapi kenyataannya entahlah rakyat mana yang dimaksud. Sudah makan Senin Kamis, masih dibilang sejahtera. Katanya rakyat tersenyum, padahal cuma nahan lapar saja. Perut bunyi reggae, kepala muter kayak piringan tua. Kalau ini namanya makmur, mungkin kamusnya beda sama kita. Wanawal, jangan mengeluh, nanti rejeki seret. Padahal tiap hari nasi tinggal keret. Mereka duduk di kursi empuk, kita duduk di lantai dapur, nyari receh buat beli sayur. Sudahlah. Kita ini kuat, iya kuat, karena dipaksa kuat tiap hari. Dari krisis ke krisis, dari janji ke janji, mereka debat di ruang AC, kita debat di meja makan kosong. Kalau lapar dianggap wajar, ya siap-siap rakyat jadi ahli puasa nasional. Sudah makan Senin Kamis, katanya sejahtera, mungkin sejahtera versi mereka. Tapi bagi kita, ini cuma reggae kelaparan saja. Layar TV, janji manis mengalir deras. Katanya rakyat akan makmur, tinggal sabar dan ikhlas. Rapat anggaran sampai larut malam, tapi yang dibahas cara naikin pajak diam-diam. Harga bahan pokok naik perlahan tapi pasti, subsidi dipotong alasan demi negeri. Pembangunan katanya untuk semua, tapi yang kelihatan cuma gedung tinggi dan mobil baru pejabatnya. Kawan, desa petani masih ngutang pupuk tiap musim tanam. Di kota buruh lembur tapi gajinya tetap kering kerontan. Bendera berkibar, pidato menggelegar, tapi di dapur ibu masih ngitung beras sambil keluh sabar. Bantuan sosial turun pas tahun politik, setelah itu kita balik lagi ke hidup yang pelik. Kita disuruh percaya sama kebijakan, padahal di belakang layar cuma bagi-bagi jatah jabatan. Kawan, miskin katanya karena takdir Tuhan. Kenapa ada yang makin kaya habis rapat anggaran? Kalau benar ini rencana ilahi, kok yang susun rap BN bukan malaikat tapi politisi? Ya, kemiskinan itu alamiah, tapi kok tiap rapat anggaran yang untungnya cuma pihak tertentu saja yang riah. Dana bansos cair tapi banyak nyangkut di jalan, dibagi rata, kagak bro, nyasar dulu ke rekening kawan. Kebijakan lahir dari ruangan ber-AC, sementara rakyat di luar kepanasan nyari receh. Ini bukan soal malas atau rajin kerja, ini soal siapa
siapa yang duduk di kursi rapat dan pegang palunya? Ada nelayan yang harus jual jaring demi beli beras. Ada guru honorer yang gajinya kalah sama parkir di teras. Tapi di berita semua terlihat indah. Pejabat selfie sambil bilang rakyat harus tabah. Kalau miskin itu tadi, kenapa bisa diubah di periode berikutnya? Kalau ini bukan hasil rapat, kenapa selalu keluar dari ruang sidangnya? Mungkin kita cuma penonton setia di drama negara yang tiap episodenya makin bikin darah naik, kawan. Hehe. Ingat kawan, nasib bisa diubah. Kalau kursi rapatnya juga ikut diubah. Katanya kita merdeka, tapi kok dompet rakyat kayak dijajah lagi ya. Ayo joget dulu kawan. Bendera merah putih berkibar di angkasa. Janji manis teriak di mimbar merdeka. Rakyat tepuk tangan, senyum penuh harapan. Besoknya harga naik, janji cuma tinggal iklan. Payak dikejar sampai ke kantong celana. Proyek besar, foto sama kamera. Katanya semua demi kemakmuran, tapi kok yang makmur cuma pejabatnya kawan. Merdeka di bibir, rakyat di gigi. Tersenyum di layar, di dapur nangis sendiri. Merdeka di bibir, rakyat di gigi. Katanya untuk semua, kok yang kenyang cuma segindli lagi. Upacara megah, pesta penuh warna, tapi di pasar ibu-ibu pusing harga. Anak sekolah disuruh cinta tanah air, padahal gedung sekolahnya bocor kalau hujan deras ngilir. Bendera dijahit oleh tangan renta, yang pensiunnya masih nunggu kabar entah kapan tiba. Kita disuruh bangga sama pembangunan, tapi yang dibangun lebih sering patung dan kantor mewah kawan. Merdeka bukan cuma bebas teriak di jalan. Merdeka itu perut kenyang dan biaya sekolah aman. Kalau rakyat masih mikir besok makan apa, itu namanya belum merdeka, cuma ganti penjaga. Merdeka di bibir, rakyat di gigi. Foto di baliho, senyum sampai ke pipi. Merdeka di bibir, rakyat di gigi. Rakyatnya tetap ngutang, tapi pejabatnya selfie lagi. Yo, merdeka katanya udah senti matun, tapi harga beras naik tiap musim panen turun. Jalan tol panjang tapi tol pikir kita sabar. Bayar pajak tinggi tapi pelayanan bubar. Kursi empuk di gedung wakil rakyat, duduknya santai tapi gaji tetap padat. Janji-janji manis laksana gula-gula, tapi yang dikasih cuma foto sama tanda tangan pula. Kita disuruh bangga, katanya Indonesia jaya, tapi berita tiap malam bikin darah naik. Bro, bahaya. Korupsi dibakar kayak dongeng pengantar tidur, tapi pelakunya liburan foto sambil makan anggur. Sementara petani masih doa minta hujan, nelayan terombang ambing ombak di lautan. Kalau ini katanya hasil kemerdekaan, parti merdeka cuma jadi slogan iklan. Merdeka di bibir, rakyat di gigi. Janjinya manis tapi kenyataannya pahit kopi. Kalau binyir terus rakyat bisa ganti DJ. Pejabatnya lagi. Selamat hari kemerdekaan kawan. Semoga tahun depan yang merdeka bukan cuma koruptor.
konser dangdut mewah. Surat protes dikirim, jawabannya template email. Kayak minta refund di toko online, tapi yang balas robot digital. Kita muak lihat drama di sidang, yang debat cuma pura-pura, ujungnya angkat tangan bareng. Katanya aspirasi rakyat itu prioritas utama, tapi kayaknya prioritas itu cuma proyek sama keluarganya, pelanggannya. Kawan, setelah muak, kita bisa apa? Demo dibilang ganggu ketertiban negara. Setelah muak, kita bisa apa? Ngadu ke wakil rakyat, ujungnya disuruh doa saja. Kita coba diskusi, katanya ruangnya terbuka. Tapi pas ngomong setengah kalimat, mic langsung dimatikan mereka. Kita coba bikin gerakan, malah dibubarin. Katanya ini demi stabilitas, padahal demi kursi nggak digoyangin. Di pasar harga naik kayak tali jemuran ditarik ke atap. Di kantor gaji naiknya kayak siput lagi pilih. Kita muak tapi yang muak mah cuma kita. Sampai kucing warung depan juga ikutan males makan. Kawan, katanya negara ini milik bersama, nyati kok kita cuma jadi penonton di balkon atas sana. Katanya suara rakyat suara Tuhan, kalau gitu Tuhan kayaknya lagi dimute pas rapat anggaran. Setelah muak kita bisa apa? Nulis di medsos, besoknya kena pasal karet juga. Setelah muak kita bisa apa? Pura-pura nggak peduli, tapi hati tetap bergejolak parah. Yo, kita muak lihat janji yang diulang-ulang, kayak lagu jadul diulang tek malam di warung angkringan. Kita muak lihat proyek yang isinya markup dan tanda tangan. Muak lihat pejabat yang kerja cuma pas pemilihan. Kita tanya kok korupsi susah diberantas, jawabannya panjang tapi intinya cuma muter-muter kayak kompas. Kalau semua ini dibilang demi rakyat, berarti rakyat yang dimaksud cuma yang duduk di sebelah rapat. Kita sudah muak, tapi tetap bangun pagi, karena hidup nggak bisa dibayar pakai janji. Kita sudah muak, tapi nggak bisa berhenti, karena di negeri ini nyera itu cuma bikin mereka pesta lagi. Mungkin muak ini bisa jadi bahan bakar buat ubah isi rapat, bukan cuma ubah wallpaper. Kalau kita cuma diam, yang berubah cuma harga cabe. Api balau kita gerak bareng, kursi mereka bisa goyang kawan.